Di balik prospek kali ini saya alhamdulillah kedatangan orang memaksa ya Tang. Met orang asup ke YouTube orang gitu. Ini serak bantuan. Ini adalah salah satu profesi yang memang kalau nggak ada orang ini acaranya pasti bakal kelabakan karena terpusat dari orang ini gitu. Untuk budget sih, dana acara mana gitu. Iya sih. Profesinya adalah seorang pemandu lagu atau pemandu acara atau master of ceremony atau presenter atau host. Kita sebut Meta Mitalia. Minum padahal dipetokan. Iya, namanya cenah. Kalau nama Meta Mitalia emang bener Mitalia atau bisa orang Sunda mah Meta Sur Meta. Benar. Nono Surono misalkan gitu. Iya, Meta Mitalia bener. Pengulangan ya. Jadi sebenarnya mau nempo akte kelahiran mah baheula teh namanya tuh Mitalia Yusnenda. Oh. Karena mungkin percaya kalau nama terlalu panjang atau tidak pas itu akan membuat anak sakit ya. Jadi sering sakit diganti nama tahun 97 lah baru diganti nama jadi Meta Mitalia. Padahal Mitalia Yusnenda halusnya. Halus. Nah itu jadi Meta Mitalia. Tapi bukan nama panggung ya, emang nama aslinya. Nama aslinya Meta Mitalia gitu. Sebenarnya nama panggung kemarin teh sempat diganti sama nama ada lah ya nama kalau nulis gitu. Terkenalnya tiga kus atau kus endang. Jadi Atalia Meta. Tapi orang teh kan lebih ke metade aja yang naon gitu nge-branding baru. Jadi Meta yang sesuai lah daripada capek-capek sakeren-kerena tapi branding nate asupnya jang naon gitu. Kenapa ari bedana MC presenter hostnya naon sih sebenarnya? Atunya naonnya apa gitu nyawa? Enggak tahu. Kalau misalnya atau beda-beda sama aja sih ya kalau menurut aku mah. Kalau master of ceremony gitu-gitu kayaknya host gitu-gitu kayaknya memandu acara mungkin. Kalau untuk apalagi satu lagi tuh yang sering presenter host misalkan. Host gitunya sama aja menurut aku mah. Tapi nggak tahu mungkin ada pandangan orang lain yang berbeda mungkin ya ada istilah kalau dari KBBI yang beda mah ya itu mah terserah ya. Pokoknya ini adalah orang yang mengatur jalannya acara kabayang lamun Meta nggak ada ketika ijab kabul sah oke soal ribut pokoknya mah anu parasmanan anu rek naon heula anu joget organ tunggal pokoknya mah ini yang mengatur jalannya acara. Jadi sebagai profesi Meta itu lebih ke MC wedding saat ini. Iya, MC wedding. Atau MC ulang tahun nggak masuk sih gitu. MC ulang tahun cuma brandingnya sih lebih ke MC wedding ya. MC wedding. Mungkin 60% 70% lebih ke wedding. Betul. Kalau dibilang wedding sama festival aja ya perbedaannya. Kan kalau misalnya MC festival mah lebih informal, lebih casual gitu ya. Kalau wedding itu lebih festivalnya band maksudnya. Festival terus acara-acara musik gitu. Dulu mah asalnya dari situ. Ternyata setelah memutuskan untuk vakum dulu teh ya pernah sama beberapa brand rokok ya kan dulu mah terus brand minuman kemasan ya terus kopi saset terus vakum di situ karena kuliah ternyata banyak orang yang baru masuk sekarang mah justru malah di wedding gitu. Inilah orang yang berjasa menyatukan dua insan menjadi satu. Dua insan yang di berbeda. depan penghulu. Tidak menerima dua insan yang sama jenis ya. Dua insan yang berbeda. Sebelum ngobrol kita nomaden konten di Badami Coffee. Ini salah satu kafe yang saya rasa ini cukup harus wajib ditongkrongi di Kota Sumedang. Ini enak pisan. Ini sawah ya, dikelilingi sawah. Sebenarnya kita view-nya mau di sana ya. Tapi minum era kan pede gitu. Orgas amatir mah jadi batur teh era kena masih acan pede jadi batur mah hayang ya ditonton teh soalnya sebenarnya can naik tolong dong dibantu mau dinaikin cabai ge ondang si Marcel bener Marcel tolong kontakin manajernya Marcel manajernya Marcel ya insyaallah lah 2024 politik masuk Marcel partai mana di hire ku saya kenapa saya kenal sama Meta karena ada cerita lucu sebenarnya orang teh kan sebenarnya mah kerja di perusahaannya Meta pada waktu itu di
Citra, Radio Citra. Bukan perusahaan orang. Oh, perusahaannya atasan kita lah zaman dulu. Jadi kita satu kantor. Tapi ternyata si Meta teh iya. Jadi kan Meta ini tetangga saya. Betul. Jadi si Meta ge pasti ternyangka urang gitu anu jadi di Citra teh gitu. Karena secara umur dia mah kan seangkatan sama adik saya, si Penny. Nama juga beda, panggilan. Jadi saya pas saya Meta teh, emang suaranya kan emang bulat nih kalau penyiar radio itu kan suaranya bulat. Jadi beda lah pokoknya ngobrol juga si Meta kan jarang ngobrol panjang. Jadi pas tinggal itu Meta mana pasti kantornya gitu. Ini juga ada penyiar muda satu namanya Meta. Nanti mikirnya ada teteh gitu. Suaranya kan gede lah gitu. Pokoknya beberapa hari setelah saya masuk di radio teh, 7 hari lah belum pernah ketemu Meta. Iya. Nah, pas ketemu kok nah di dinya gitu ya. Pas waktu itu gantiin si Kang Samba asal nama jam 12 itu saya siaran jam 2. Pas sekali kernaun aja saya Meta iya sih juga Meta mana curang. Padahal setiap maghrib teh aku teh ngedengerin suara Anono nya, ngedengerin suara Meta. Anono di masjid orang mah. Beda tuh. Tapi kan mungkin di radio kan suara kita begini di pas on airnya beda. Jadi saya pasnya Meta akhirnya pas panjang bisa ngobrol akhirnya ngeblend. Gitu. Tapi bang ngena karena Meta jadi bisa terkenal. Dulu mah namanya digantinya. Diganti karena mungkin pada waktu itu saya masuk radionya lagi kehilangan penyiar muda Met. Jadi mungkin seniornya bahwa lama lo batin penyiar muda SK setir lah, lo pengen disetir lagi kali Met. Betul. Gitu. Jadi namanya jadi tokoh wayang. Jadi tokoh wayang. Karena ngarana bahasa ya tak. Waktu itu sih, waktu kan saya pengennya Rama ya. Rama tapi secara banget kayaknya Hanoman deh gitu. Jadi akhirnya satu pantas Rama gitu. Akhirnya Rama kan ada radio Rama tuh. Jadi nyari deh. Akhirnya saya ada tuh Bisma namanya. Ini aja lah gitu tanpa pikir panjang. Bisma aja didaftarin Bisma. Apa ngefans sama boy band pada saat itu yang lagi hits? Karena mungkin lagi hits ya namanya Bisma. Pas saya buka di rumah di Google apa itu Bisma? Karena Bisma itu adalah seorang sesepuh yang tidak menikah. Orang jadi ya. Jadi orang jadi gemper. Ya, boleh. Oh iya. Oh, jadi orang jadi dekat. Memang posnya can kawin pada waktu itu. Jadi orang ngaranna Bisma bobo orang teh mau kawin gitu. Takut nama itu menjadi jati diri gitu ya. Gitu. Nama saya Bisma gitu. Waduh jadi mengutuk diri lah gitu. Sebenarnya saya teh geber karena ini lebih public speakingnya lebih bagus dari saya jadi orang. Suara kudu buleut jadi bagaimana Matt keseharian saat ini? Jadi lo aku ngambek ke anak atau ke Salaki, kamu sedang apa? Nah itu kan soalnya bulet. Itu sebagai penyiar radio mah kan kudu bulet. Dulu mah memang kayak gitu ya penyiar radio teh kesannya harus seperti itu ya. Tapi sekarang mah kayaknya enggak pakum seperti itu. Dulu mah memang pakemnya seperti itu bukan pakum. Pakemnya dulu mah baca oge kudu bener. Komanya ada tanda garis 2, ada garis 1 itu tuh kudu dibaca tuh bener. Salah itu komanya jangan dibablas misalkan. Dicarekan gitu. Tapi ini nyobain dimasuk ke ruang produksi nu latihan sendiri di ruang produksi itu. Pernah jeung Kang Surya almarhum pada waktu itu. Aduh digembleng pisan itu maca ini. Salah dibalikan deh gitu. Jadi zaman dulu emang bener-bener keras lah radio gitu. Mungkin pelatihannya kayaknya ini lebih keras kayaknya. Oh iya, dulu teh aku ya kalau cerita. Jadi dulu teh sebenarnya aku ngelamar ke radio pengen jadi penyiar. Tahun sabarang ya? Tahun 2010 pas keluar SMA. Jadi ditawarin tuh sama salah satu adik kelas. Katanya teh ada lowongan penyiar karena aku sering MC tuh di sekolah dari SMA. Sebenarnya lebih ke sering ngatur acara menurutnya. Lebih seru dulu dari SMA teh. OSIS. Nah, udah gitu ditawarin Cina ada lamaran, tertarik. Cuma nggak ya tertarik unggul gitu. Aku teh orangnya teh yang kayak oh iya Mas ya gitu. Nggak sampai eksekusi. Diceritain lah sama aku ke Robi almarhum. Teman aku. Nah, terus dia bilang wah maknya sih Matt, hayu atuh sok mana punya kamu lamaran sini sama aku dimasukin. Belum. Sama-sama pengen jadi penyiar juga. Jadi Robi tuh bareng Kak Citra teh barengan, seangkatan sama aku. Akhirnya pada saat itu teh masukin lah ke lamaran ke radio. Mas masukin lamaran ke radio, biasalah di audisi sama senior. Dulu mah senior Citra ya, dulu Citra tahun 2010 teh masih banyak pisan, masih
anak mudanya teh masih sering ngedengerin radio gitu ya. Terus atensinya teh kakak saya juga denger radio Citra banget. Jadi orang mah kepikiran jadi penyiar. Nah, sih ngadengkeun gitu. Akhirnya menghujat heula, nah sih ngadengkeun radio. Saya mulai jadi penyiar. Dan ini salah satunya gitu. Ternyangka wis meta ya. Nah, terus udah gitu akhirnya keterima audisi. Di audisi itu teh justru karena lagi butuh 2, off air sama on air. Gitu. Ada off air sama on air di sekelas kabupaten lah ya, dia bisa milih, bisa ada divisinya on air sama off air. Aku teh kebagian off air. Cenama suaranya teuing pinu teuing penolakan secara halus gitu nya. Suaranya gordes cocok ya ngelaporkeun kejadian-kejadian gitu. Jadi pokoknya reporter, terus acara-acara MC kayak gitu. Terus aku dipanggil tuh sama Pak Dudung almarhum. Katanya kamu masuknya ke off air. Terus kan orang mikir, nasi orang tuh jadi penyiar gitu. Orang rumah teh udah taunya aku keterima di radio Citranya. Terus orang lama radionya. Pada nyetel radio. Mana asa can penasiaran gitu. Balik lagi ke radio teh. Ada jam 12. Bagian eta, bagian Indonesia. Eta juga awal dan akhir rungkul gitu ya. Awal opening sama closing. Pada akhirnya aku tuh nanya, aku tuh sebenarnya off air atau bisa on air sih gitu. Terus dicobain atuh, channel kamu kan suaranya bagusnya di off air. Tapi itu tuh senior muda ya, senior orang-orang muda. Terus kayak gitu kalau misalnya mau jadi on air, sok latihan dulu. Ini mah saran dari seniornya radio ya, yang udah sepuh-sepuh gitu ya. Ada memegang radio. Kayak gitu, kayak dia punya program-program keren-keren lah ya. Setiap per bulan tuh ada program-programnya gitu, kompak-kompak. Karena mungkin semangat juga banyak orang yang masih ngedengerin radio kan. Akhirnya masuk ke ruang siaran, terus gimana siaran kayak orang gila we gitu, kayak kita ngomong gini sendiri dari padahal menit itu tuh narem fokus aja. Iya kan orang kayak narem. Kayak Rana mah geus beres pasti. Tinggalnya balik deh. Terus balik lagi gitu. Iya orang we. Terus ngomong sorangan di radio gitu, di ruang siaran gitu ya. Bukan ruang siaran, ruang produksi gitu. Terus direkam terus nanti teh didengerin sama senior. Besok balikan lagi. Dikemblong pisan eta mah. Terus hampir 1 bulan. Terus satu gitu teh beuleum siaran we gitu. Saminggu 2 kali, pokoknya sabulan teh kudu bisa gitu. Ngeri pisan sih. Itu off air pertama naon berarti? Off air pertama itu sama salah satu. Jika nama biasa gitu kan. Lain, orang malah menang project gede tuh si radio Citra dulu teh, sama salah satu kopi saset. Gerak jalan santai. Ramenya bola acara eta. Betul, mobile gerebek pasar kan. Jadi ke pasar-pasar sampai Majalengka. Sampai pernah eta naon jadi naon itu? Namun jadi reporter bisa jadi naon? Di OBPN gitu, kayak nawarin produk gitu, sales produk ya. Mungkin lebih ke sales produk kali ya sekarang mah. Menawarkan si produk yang di cuma ada games gitu ya di pasar, bikin games kayak gitu-gitu. Serunya baheula lama. Terus kenyataannya kalau ngomongin cuan, pas nerima cuana, anjir, kok jadi lebih gede off air ya gitu ya. Jadi on air mah sebenarnya lebih letik ya off air. 10 kali lipatnya lah. Tergantung brandnya. Tergantung brand mungkin ya dulu mah. Brandnya brand bagus. Nah dari situ aku merasa, ternyata aku bisa jadi sultan ya. Jadi akhirnya. Tapi sampai saat ini belum jadi sultan. Sudah merendah dia mah. Aduh gitu. Sultan Umama. Akhirnya banyak off air selama berapa tahun berarti off air? Off air teh dari 2010 berarti nya. 2010 sampainya sekarang ya. Sekarang? Off air. Pas di radio teh maksudnya off air terus berapa tahun? Nggak tahu. Jadi penyiar akhirnya? Ya akhirnya mah enggak. Akhirnya mah barengan off air masuk, on air masuk gitu. Jadi penyiar juga. Gitu. Nujul itu senior bala. Wah, senioritasnya dalam. Gitu. Dalam sih. Kayak ya senioritas lah gimana ya? Ya udah tau lah gimana. Kalau luar aku sih penasaran tuh. Mereka tuh mereka tuh karena kan sambil kuliah, ada yang sambil ya nyambil gitu di
Sumedangnya, jadi nggak fokus untuk nyari uang lewat itu. Terus mereka punya kerjaan yang lebih mapan lah ya. Bukan idealis, orang bla 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 gitu. Enggak sih, nggak kebanyakan mah orang-orangnya karena memang udah pada punya kesibukan masing-masing. Terus ada sekarang yang di Bandung, terus di Jakarta, terus yang di Sukabumi. Masih kontakan sih sama mereka, luar biasa sih. Masih ada yang di broadcast? Ada. Kebanyakan mereka lanjutnya ke broadcast. Ke broadcast. Kenapa ngobrolin radio dulu? Karena sebelum Meta jadi MC wedding teh, lama di radio lah, makanya saja aneh. Si Meta kok bisa jadi MC wedding gitu, cuma cari tanah tadi nanti gitu. Iya, benar. Karena saya banyak belajar sama Meta, juga banyak kisah. Dulu kita sampai apa ya, Met? Acara sahur bareng. Sahur wajar jam 2 subuh si Meta nyamber. Engke nyambernya nya Met, belajar tuduh aja ngudangkeun telepon. Jika kau pasar teh ya. Makanya saya ngalamat acara sahurnya broadcasting entertain menghibur orang tuh di jam 2 tuh ngalaman jeung si Meta ini. Jadi terima kasih Ibu Meta memberikan sampai pengalaman. Imsak kita tidak tahu itu sudah imsak atau belum ya. Berarti itu geus imsak kan. Bayu nasi padang tuh diharupkeun can didaharnya. Tidak makan ya cepetan imsak ya imsak. Mata tuh sahur juga teh urang we apa ya? Bat orang teh nyaho dah. Pokoknya mah di radio mah ya dari mulai sahur bareng di Radio Citra. Kemudian kemarin waktu buka puasa itu kalau nggak salah aku di RKS atau di Citra Progo. Jadi udah ngalaman lah momen-momen sahur. Kemudian buka puasa. Terus pagi-pagi sebelum berangkat kerja, karena kan aku juga ngantor tuh habis lulus kuliah teh ngantor dulu tuh. Jadi dari jam 5 subuh. Ngantornya di Sumedang. Jam 5 subuh. Content writer. Gitu. Dari jam 5 subuh sampai jam 8 siaran, mandi di radio, langsung go ke kantor. Mandi di radio. Gitu mau ke CCTV-nya. Tapi percuma yang naon. Lumayan ke NFT. Berarti emang sibuk sekali ini, berarti siaran terus content writer jadi artikel. Dulu mah pernah. Terus pernah siaran siang mah pernah kan ya. Anak muda tuh nggak tahu ya kenapa disimpannya tuh siang-siangnya. Iya, nggak tahu. Di jam 1 gitu kan sampai jam 3. Terus kemarin di RKS juga pernah dari jam 3 sampai jam 6 gitu. Jadi terus pernah juga malam jam 9 sampai jam 11. Acara curhat gitu. Acara curhat. Udah pernah nyobaan kumaha. Jam-jam acara Sunda bisaan, acara dangdut oke sih ieu mah. Jadi kadang-kadang penyiar kan ada yang pas ieu mah pantasan di acara nostalgiaan atau dangdutan gitu. Ini mah semuanya bisa gitu. Kapaksa sih udah penyiar. Terus lamun misalnya orang teu daek jam siaran kurang kan. Jadi mau nggak mau nyangges lah. Ayo bisa. Orang gitu. Kan bu bapak sorangan memang suka dengerin radio berarti. Yang ngetes budakna tina. Kayak Kang Samba nggak masuk kan, Kang Samba mah sakit wae dulu. Sandra wayahna atunya panggetoskeun akang cenah. Aduh acara Sunda aing kumaha si Meta teh bisa bro gitu. Ada orang siaran nyobaan. Terus pang bingung lagu we ngomong sehari pas balik goreng gitu siaran teh. Goreng teh kunaon? Bisa. Gara-gara lagu unggul ngomongnya tuh bisa. Jadi ngomongnya tuh kumaha jika orang Jawa ngomong Sunda gitu we. Orang mana orang primitif ngomong Sunda gitu jika Jadi lamun hebel teh hebel gitu ya. Ada logatnya yang beda gitu. Nah, bisa gitu kan. Gimana sih bisa jadi Sunda bisa, acara dangdut bisa. Kok bisa adaptasi cepat ya? Sebenarnya mah aku ge nolak sih bahasa kerja acara Sunda. Jadi dulu teh Kang Samba teh udah ya penyiar senior aku tuh udah pernah bilang belum nih orang-orang muda teh yang melek Sunda gitu maunya teh ke acara-acara yang anak muda wae gitu. Sok atuh belajar gitu ya, cuma senyum-senyum ya nggak didalemin gitu. Sampai pada akhirnya mah udah beberapa tahun kerja di radio baru mau. Jadi dulu mah nggak mau gitu. Nggak bisa jadi MC wedding begini dari itu nggak mau gitu, nggak mau aja, nolak aja. Nah justru sekarang pengen belajar gitu. Saya juga kalau ngomong bahasa Sunda teh kata komentator saya ya suami gitu ya, kayaknya teh masih belum nyurup lah gitu bahasa Sundanya belum benar-benar Sunda, kumaha lentong-lentong Sundanya intonasinya gitu. Ngomong teh kemarin nih anu hadir di dia gitu. Banget kenyampur. Kan kalau itu mah kosakatanya lebih ke
kosakata. Kalau ini mah intonasinya masih belum kayak enak Sundanya belum enak gitu. Halus ya, udah bagus. Pas saya ngeliat kalendernya sih pas ngali kami rekap kalender loba oge sih metang MC gitu. Itu mah cuma sekedar branding. Pas ngelihat saya konversi ke mun sapoe ieu 10 juta aja sabaraha di kalender. Anjir 10 juta. Amin. Jigana orang tadi pakai helikopter tadi. Oh, jadi berawal dari siaran Sunda jadi bisa ke itu. Siaran Sunda atau aya diajar Kang Samba. Pernah pengen belajar tapi orang-orang yang aku ajak untuk ngobrolnya mulainya dari mana gitu Ari kalau kayak gitu mah kan harus kebiasaan ya. Ya benar. Kebiasaan kita ngomong Sunda, kebiasaan kita mendengar percakapan orang Sunda gitu. Jadi bisa gitu, tapi kalau belajar secara formal mah ya cukup sampai situ. Terus nanti kita kalau belajar ada tambahan intinya mah harus harus nambahin kata-kata di luar yang sudah kita tahu. Itu kan jadi susah ya di luar skrip. Jadi pahamnya skrip doang gitu. Guru-guru aku kayak Pak Tatang, Kak Capi ya. Ngajarin itu tuh kayak ngajarinnya ngomong bahasa Sunda aja gini. Nyari bahasa Sunda, nyari biasa gitu. Nanti juga menemukan kata-kata yang ini pantasnya ke sini gitu. Dan akhirnya dapat Kang Samba juga ada kumaha yang ngajarkeun anak. Dulu memang sampai saat ini juga aku masih nyarinya seperti senior aku, kakak kelas aku, Agagan itu memang itu kan juara bahasa Sundanya. Kemana ya sekarang kalau belajar bahasa Sundanya? Kemana ya kalau misalnya banyak sebenarnya kalau di internet. Cuma kalau di internet kan kita nggak bisa naros langsung ya. Nggak bisa interaksi gitu. Mau sih ya bikin kelas-kelas bahasa Sunda lah. Saya juga butuh buat anak ngomongnya bahasa Indonesia wae. Kan zaman ayeuna mah gitu. Anak orang ngomong nggak bisaeun bahasa Sunda. Penting ya. Jadi saya pernah satu waktu bawa anak saya sama bawa saudara saya nu hiji mah memang didikannya bahasa Sunda, nu hiji mah bahasa Indonesia. Lulumpatan. Berhenti. Yang satu mah lari-lari. Cicing. Cicing. Jadi dua nama kudu pakai bahasa itu ya. Sebenarnya karena kita juga nggak terlalu pintar bahasa Sunda, jadi ke anaknya bukan nggak mau ngajarin, tapi sieun salah meureun tadina. Jadi mereka ajarkan bahasa Sunda teh, jadi bahasa Indonesia lah nu bari gitu. Kayak tugas guru sekolah. Ujung-ujung nama samet sih ya diajar ya. Jadi tapi kita mengalami dari Radio Citra yang mungkin waktu itu sempat turun, akhirnya diakuisisi lah. Akhirnya kita bertemu kembali di tahun 2000. Kita ketemu lagi ya di Citra Progo. Citra Progo di tahun betul. 2015. Nah itu lumayan secara salary itu membantu sekali ya. Oh iya betul, 2 kali lipat ya dari awal gitu ya. Gedung yang bagus, terus ada kafenya juga. Ya seru lah. Dan kita lagi-lagi menjadi seorang penyiar yang hits kembali. Betul. Di Citra Progo. Sampai interview beberapa artis yang datang juga andalannya adalah Meta gitu. Oh iya benar. Beberapa kali lah. Gitu. Cangcuter ada, beberapa ada yang lain juga ada gitu. Iya betul. Saya mah yang nelpon kuis. Yang ngiluan lumayan hadiahnya gitu. Bener ya. Dulu banyak kuisnya di radionya. Kuis bener. Makanya kadang-kadang kangen kurang iya off the record ya, kadang-kadang kurang penonton. Telepon ini setelah telepon halo. Di mana saya adang di Suraja misalnya. Iya bener dulu mah. Ada konspirasi begitu. Mat dimakan Mat. Iya sok. Jadi Mat di balik prospek ini kan saya memang kerja di kantor kan memang target ya di lapangan. Jadi prospek itu judulnya prospek. Di balik prospek. Di balik prospek ketika saya ngobrol sama klien selalu ada cerita-cerita lainnya. Gitu. Oh, jadi unik nama gitulah. Jadi ujung-ujungnya itu di prospek. Iya dong. Nanti kamu harus ikutan asuransi anak. Asuransi anak dan kendaraan serta rumah. Gitu. Kamu termakan tipu daya? Enggak lah. Aduh, Sigana waktu kita sudah habis ya. Enggak, udah belum. Nama acaranya saya kepikirannya awal mula dia menjadi MC wedding. Misalkan itu kan pada waktu itu penyiar radio ada agak sudah berkurang lah. Ternyata kan harus cari lagi cuan dan lain-lain. Tiba-tiba kepikiran orang yang jadi fokus ke MC lah. Itu di mana awalnya gitu? Nah, eta sebenarnya mah dari dulu teh aku mengerjakan semua yang aku bisa ya, meren hobi, merennya dulu mah. Itu teh tidak kepikiran bahwa ini teh akan menjadi pekerjaan gitu loh.
Jadi dulu mah memang Hobi mah hobi cita-cita we, gitu. cita-cita namanya pegawai bank. Ya standar-standar gitulah, pegawai bank, Dokter, dosen, dosen. pegawai bank, dosen. Anu YouTuber mah can aya nya. BUMN, can aya. Lamanya Rame si bareng. YouTuber mah mungkin saya dulu sudah memandikan orang gila. Oke. Somet, ayo give. ODGJ-nya. Oh. Jadi dulu tuh kayak yang belum kepikiran untuk dijadiin sebuah pekerjaan. Nah, jadi ya kayaknya mah oke-oke aja lah gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ternyata pekerjaan yang saya inginkan teh nggak kecapai gitu. Jadi sebenarnya ini kan bukan salah satu cita-citanya jadi MC, jadi walaupun saya menganggapnya si Meta projectnya loba pisan gitu, tapi untuk sebagian orang kan iri. Meta duitnya loba dari MC gitu. Padahal itu Masya bukan salah Allah. satu cita-cita. Bener, bukan apa ya, bukan itu dibayangkan lah. Oke, kita ada iklan. Ada iklan dulu. Nggak apa nanti gampang aja ramai saja saya melihat sekeliling aja. Ternyata RAOG. Ternyata hari Minggu teh di luar ekspektasi ya. Aku pikir hari Minggu karena orang-orang keindahan Badami Kopi jadi banyak orang yang kesini di Toga. Di mana kamu mau jalan ke Toga nanti ada Badami Kopi. Ya, baru deh ya itu tempatnya di sini. Baru tapi enak benar. Emang enak ini. Kopinya enak. Cemilannya enak. Tuh pertama udah 3 kali berarti kesini. Makanya ngajakin Chandra, udah deh Chandra di Badami aja soalnya enak kan ya sejuk. Kalau kamu mau bisa kesini. Jalannya juga enak, parkirannya juga luas. Asik. Itu kan terus lain cita-cita jadi MC teh? Belum, enggak, bukan. Kalau orang lain mah ya, kalau sekarang kan anak-anaknya tuh pengen jadi YouTuber gitu nya, obsesi teh dari awal sampai akhir gitu jadi YouTuber. Dulu mungkin kedengerannya teh kayak aneh aja ya. Kayak cita-cita zaman dulu naon sok. Kalau nggak jadi dokter, polisi, jadi guru, jadi polisi, kayak gitu-gitulah profesi-profesi. Ini canggul sih. Idaman iyanya, idaman mertuanya. Iya, atau PNS. Terus? Atau jadi PNS. Nah, dari situ mah akhirnya jadi MC wedding itu teh karena sambil kuliah. Singkatnya mah pengen punya penghasilan ketika kuliah. Buat kuliah lah ya. Buat berarti kuliah mah biaya sorangan. Biaya apa? Biaya main? Biaya kuliah. Oh, itu mah gratis. Aku dari awal sampai akhir. Pakai beasiswa. Oh, hebat ya. Kecuali wisuda merenya. Wisuda bayar. Dia nggak bayar, nggak bayar gitu. Nah, jadi buat main. Jadi ulin, pokoknya orang mah yang ulin gitu ya. Buat ulin, buat main atau buat naon deui? Zaman dulu mah kan kuliah mah can aya budak gitu. Iya, atuh can aya budak lah. Kuliah jadi gibah teh. Jadi MC pertama berarti naon job pertama? Tahun sabaranya. Jadi dulu tuh sebenarnya 2013 aku gabung sama salah satu WO di Sumedang. Oh, KWO heula. Jadi dulu mah WO 2013 teh masih bisa dihitung jari lah ya di Sumedang. Terus orang-orang teh masih asing pakai WO. Aku gabung sama kayak panitia kan, panitia keluarga, panitia kelurahan, RT, RW gitu. Anu marake baju kembar tah, anu seragam lah itu panitiana gitu. Among-among tamunya bapak-bapak gitu nya jadi RT RW jadi RT RW nu jadi panitia teh. Nah, 2013 aku jadi WO beberapa kali sama ya. Langsung MC-an berarti? Belum. Belum. Nge-WO heula. Oh, jadi kru biasa. Jadi kru. Karena memang tahu meren ya, jadi sering mendengar, oh ini teh susunan acaranya seperti ini, ngomongnya seperti ini. Nerima yang di KGS gitu kalau nggak salah pertama teh. Itu dari 2013 teh langsung jadi MC teh seberapa lama berarti? Aduh nggak tahu, awal MC wedding mah tahun berapa aku lupa. Berapa bulan jadi kru langsung MC we inti nama benernya jigana teh. Tahun jigana. Tahunan. Nah, 2014-an lah, 2014. Lumayan lama. Iyalah gitu. Jadi naon nge-handle catering gitu. Atau naon dulu lebih sering kan orang baheula jadi kaweon di catering we. Oh gitu? Heeh. Nge-WO? Pernah nge-WO. 3 kali lah. Ada teman yang bikin WO baru tapi teu jalan deui ya. Di tempatnya di catering we juga beungeut urang pantas di catering. Juga nama ieu mah bisa ieu nyanyi. Jeung bisa nahan sangu merenya. Oke. Jadi naon waktu itu? Acara? Di acarana. Di acaranya. Jadi yang suka ngedampingin MC-nya. Oh, iya masih gitu. Ini ya, parkiran nih punten mobilnya keluar gitu ya. Gitu ya. Singkatnya seperti itulah. Dulu teh tahun awalnya mah nggak tahu ya tahun sabaraha yang jelas mah kalau nggak salah di KGS gitu, nggak tahu yang job pertama MC wedding April kalau nggak salah bukan April ya, iya 2013
2014. Masih ingat nama orang itu yang dinikahkan? Lupa deh. Adi dan Susi, Yayan dan Ratna. Terus poho juga na. Tong beurah kitu kamari weh. Nu kamari sahanya ngaranna orang poho deh. Itu dah. Siana. Gitu. Kelemahan saya tuh suka lupa karena nama tehnya, nama nu diinget teh juga nama anu Mas pernah gede jeung Mas pernah leutik. Eta nu diinget teh. Poho deui eta ge. Serius poho deui. Udah auto debet atuh. Jadi poho deui. Poho beneran. Itu di sih. KGS ya kalau nggak salah. Pertama kumaha kayak misalkan kaca letot kah atau misalkan anjir orang SIQ bahasa non baheula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Belum sempat bahasa Sunda belum gitu. Apa ya? Naonnya kaca. Masih aman berarti yang pertama job pertama masih aman lah berarti. Masih aman, cuma mungkin dulu teh karena nggak pakai WO ya. Jadi MC teh juga karena jiwa WO di sebelah kanan, jiwa MC di sebelah kiri gitu ya, menyatu sehingga ngoprot kesang dulu ya jadi MC teh. Karena harus mengatur sana sini. Aduh gitu. Blockingnya masih acak-acakan gitu, masih sering di fotografer teh awas kebelah dia tahu ya kan. Blockingnya masih acak-acakan lah. Tapi lah keluargamu nggak komplain kan? Maksudnya masih aman gitu. Masih ya aman sah gitu mah. Ya asalnya sih dari WO. Gitu, tarif MC sudah tarif MC yang pro atau masih nanti ala kadarnya we? Kalau segitu mah kayaknya udah lumayan sih. Lumayan. Bukan ala kadarnya. Karena tahu ya WO tahu kan MC sih ya sabar sih. Ya tahu. Segitu mah udah lumayan lah. Mau dihitung per bulan juga terus 3 kali UMR digana ningali 3 kali UMR kumaha? 4 kali UMR lamun MC sebulanan total gitu. Digana aya nya digananya. UMR. Emang UMR sabaraha sih? UMR sebenarnya 15 juta sana mah. Anjir. Mendingan jadi itunya. 3.400.000. 3 juta ya. 3.400.000 lah. Berarti aya segitu lah ya 4 kali UMR lah dalam sebulan mungkin ya. Kalau total misalkan sebulan MC unggul ya teh atau yang lain? Ya MC unggul. Oh iya 4 kali. 4 kali ada lah ya. Iyalah 4 kali mah sebanding seetik lah gitu. Kalau ngajarkan saya MC. Lumayan juga ya menjadi MC wedding. Nah, ketika jadi MC wedding anu paling diingat anu parah anu anjir aing teh salah kieu aing gitu. Teu melakukan hal-hal bodoh misalkan atau sleting muka bisa menolaki mah sletingna anu muka gitu. Anu saltum gitu itu. Saltum sih nggak tahu ya, ada jarang kalau di Sumedang mah jarang pakai harus dress A, dress B gitu kan, jarang ya dress code kayak gitu. Kalau salah ngomong nggak tahu itu teh salah ngomong gitu, orang menangkapnya salah ngomong atau memang itu teh sebuah gimmick untuk mencairkan suasana kan gitu kan. Enggak sih naonnya. Oh enggak ada berarti. Lupa sih. Langsung halus. Atau teuing karena poho deui kitu nya. Poho deui sih kayaknya mah kalau untuk kata-kata, kalau nama gitu ya. Kayak Roni, Rina harusnya jadi Rani. Ya itu kan dari teks yang kita dapatkan ya. Itu. Oh iya, tapi ada pernah. Oh. Jadi sebenarnya MC pada hari itu teh entah kenapa ya. Dari mulai aku teh datangnya mepet alias kesiangan gitu nya. Jadi ini mobil pengantin. Pernah kesiangan? Ini mobil pengantin. Di belakang tuh mobil orang. Oh. Jadi balapan gitu ya. Untungnya cukup pengantin teh. Pak, ada yang mengikuti kita. Udah MC langsungnya suara backsound. Jadi mobil pengantin, ini mobil aku. Kata suami aku teh, itu mah kayak mobil pengantin. Ayo, selap. Gitu. Agak sedikit disalip ya. Tapi keburu, nggak sampai kesiangan parah ya. Cuma memang biasanya aku 30 menit atau 1 jam sebelum acara itu datang gitu. Ini mah benar-benar 15 menitan atau 20 menitan. Berarti idealnya jadi MC wedding sama sejam tuh harus sudah ada di tempat ya berarti ya. Iyalah ya, 1 jam atau 30 menit ya. Apa jadi kita bisa selama sejam sebelumnya itu briefing heula kan. Sama WO-nya. Kalau ada WO, kalau enggak kan sama keluarga kita. Itu kan effortnya lebih gede deui. Ada permintaan khusus ke keluarga misalnya anu lieur. Aduh, liar aya we permintaan keluarga. Ada macam-macam. Masalah catering biasanya ya, masalah harus dibukanya jam berapa. Kalau nggak pakai WO. Jadi kan ngomongnya ke MC ya. Terus MC-nya jadi MC-an oke belum tentu WO oke, kadang MC-an mah aya gitu. Jadi kadang-kadang
ada yang orang teh yang ngerasa ada udah we da MCJ bisa ngehandle kabehanana kan gak gitu juga nya pugu gitunya MC kudun ngagikakeun bakakak gitu ya kayak segala macem ya enggak gitu tapi ada juga orang sambal goreng kentang nih beat nah kayak gitu. Terus ada pernah momen dimana si aku teh dikasih kertas sama WO ya aku bacain yang ada di cue card itu ternyata salah total ya. Oh iya WO namanya teh ketukar karena sama klien yang lain terus keluarganya tuh pada cara rengok teh nih kan salah untungnya masih check sound karena kan biasanya aku check soundnya lewat selamat datang keluarga besar Bapak Haji Roni bla 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 gitu. Masuk ke acara inti. Belum masuk. Tapi untungnya bisa improv. Karena itu kan masih check sound. Eta sih terus soalnya untuk kemarin gitu ya. Sebenarnya pengen nggak tahu itu sebuah ketidaksadaran atau sadaran kadang-kadang kondisi orang saking sering jadi pengulangan sering jadi gitu ya geluyur jadi poho terus kan orang teh kalau nge-MC teh nggak selamanya lagi fit ya kadang-kadang anak lagi sakit kadang-kadang suami yang lagi sakitnya kadang-kadang kitanya sendiri yang lagi nggak fit gitu ya pernah ada di momen aku ke Bandung teh udah kayak nyerah aja sih nggak mau gitu nge-MC isuk jadi berturut-turut tuh Sabtu minggunya nge-MC lagi anak aku sakit parah sih sakit lagi tapi kan nggak ya lumayan lah butuh isoman nggak jadi lain COVID good gitu jadi si GERD teh kudu pakai langsung infusan ya. Nah, jadi lumayan teh isukna teh udah ngerasa kayak urang-urang mah MC tetep jalan nya kumaha atuh nya da geus di DP-an nya DP-na kapake deh tah eta DP-na geus ka mana gitu geus jadi profesional meta hebat ya itu sih tapi lucu ya kocak ada pengalaman kocak jadi orang mau nge-MC tuh di Sumedang di Sumedang suami aku teh udah mau nganter bukan estimasi kita sampai ke tempat itu teh 1 jaman lah dari rumah kita 1 jam lebih lah 1 jam setengah jadi kita harus berangkat jam 5:30 5:30 nyampe kesana kan jam 7 acara dimulainya jam 8 ngisi bensin dulu rada-rada bukan ditelat ya karena memang nyase lah ya karena punya spare waktu yang lumayan gitu. Akhirnya ngisi bensin pas udah ngisi bensin nyampe bundaran Alam Sari ditelepon nih kok klien jam 6 udah nelpon ya biasanya kan nelpon tuh kalau misalnya 30 menit belum datang ini kan masih lama nih ke jam 8 gitu ada apa gitu ada apa berinya poho berarti ya naon ya gitu bising ada apa-apa diangkat lah biasanya orang tarang angkat maksudnya handphone teh karena lagi hectic kan handphone di mana gitu ini diangkat teteh maaf katanya ternyata kita ada miss sama WO-nya kita udah ada MC parah posisi orang udah pakai baju kebaya udah dandan jam 2 subuh aing mah dandanan jam 2 subuh nggak nyulam alis jangan ngagarisan ya udah di DP-an tapi ya DP hangus dong iya sih ya DP hangus ya resikonya DP hangus terus gitu. Saya blok terus sama jawabannya kok mak ya gimana kok gitu ya gitulah ya masih ada kok gitu ya gitu iya teh kita ada miss komunikasi gini-gini daripada ya mungkin positif tingginya daripada nanti aku lanjutin perjalanan terus di sana aku kikuk terus balik lagi itu lebih energi lagi ya udah pasti emosi juga lebih kan gitu ternyata miskomunikasi kan ya udah mungkin juga dahsyat di duaan atau dangdut akademi jadi opatan MC-na masalahnya meren si tetehnya juga kan jadi 2 budgetnya ya kan jadi ya udah mahal lebih profesional terbaik apa akhirnya balik terus aku update statusnya yang buat teman-teman deket aja gitu kan mana yang nggak ada harus foto pakai kabaya gitu kira nggak diceritain aku jarang nyerita ya maksudnya bising kalau kita nyeritain atau update statusnya bukan apa-apa takutnya miskomunikasi ya. Jadi maksudnya kemana kalau ada yang nanya baru ya dijawab
met cenah naon mana mah kayak oh iya ke mukbang gitu. Kurang kerjaan konten. Jen konten. Kebaya hijau. Kebaya gitu balik lagi lah ke rumah. Aya nu kitu. Aya. Anak kan udah dititipin ya ke sama yang ngasuh gitu. Nah, geus balik deh jam 8 ya. Udahlah. Udah gitu. Enggak ada yang tahu. Ini yang pertama kali tahu. Sama sahabat aku 2 orang berarti yang tahu. Oh, WO-nya yang terkenal berarti. Oh, enggak tahu. Enggak tahu pakai WO. Karena yang ngontak aku tuh bukan WO-nya tapi perorangannya. Buat kamu yang enggak sih. Salah. Itu kan profesional lah. Dia rugi, aku juga rugi ya, kan. Ya, itu adalah bagian dari resiko pekerjaan. Iya, resiko pekerjaan yang mah carita kan. Tadi nyarita kan, bukan untuk mensomasi. Bukan atuh. Awas ya. Dilanjutkan. Tapi misalkan aya nu berkesan, misalkan orang kadang yang nanya, "Ieu anu kasurupan di lamun gitu lamun di ahli waris dan itu pas sering sih banyak. Apa emang setiap MC wedding kudu we kasurupan gitu. Lagu-lagu tertentunya ya untuk lagu-lagu tertentu mah aya we nya. Itu bener sih. Ya tahu sih. Kita mun sampean ningali teh. Tapi percaya nggak percaya, aku tuh sensitif sama hal-hal yang seperti itu. Gitu. Limpah Yunisara. Juga nama rada-rada kamu indie home gitu. Indie home juga. In the home. Jadi di keluarga teh ada yang sensitif juga. Jadi ketika jadi tahu gitu lah. Yang beneran orang teh peka ya. Tahu mana kan, yang gimmick, mana yang benar. Bang Chandra apa tuh sih kalau misalnya kita merasa kalau ke suatu tempat teh kok asa keungnya gitu. Kok asa kok nggak enak gitu suasananya teh, hatenya teh nggak enak aja gitu. Aku pernah kayak gitu. Ada beberapa kejadiannya yang kalau akunya lagi MC, kalau akunya orang lain lagi joget mah kan aku nggak pegang mic ya, nggak MC mah itu mah ya bodo amat, dah banyak lah ya. Ini mah yang bukan berkesan ya, aku ingat ketika aku MC, aku harus ngontrol diri aku gitu, maksudnya harus sieun gitu, antara sieun aja ngontrol diri dan menjaga suasana agar tetap kondusif gitu. Itu ada 2 kali. 2 kali. Di Sumedang. Pertama itu di kampung atau masih di gedung-gedung yang venue Sumedang yang hits gitu. Venue sih. Yang satu venue, yang satu rumahan. Nah, yang satu teh aku kok ini apa ya, si pengantinnya tuh kayak pusing, disamperin. Kok jadi minum ini. Bener, kadinya orang. Tapi geus gong teh heula. Minum gitu ya. Parah. Iya benar. Iklan radio ya. Terus disamperin, pasti samperkeun teh. Kok orang ngomongnya kok jadi gini ya gitu. Orang ngomong enggak mic ya, tapi ngomong kayak ngomong sesuatu gitu Kak. Tapi kamu tuh sadar Kak keluarga teh. Oh, ini nama juri nama Abu Sakamu. Teuing nya, teu nyaho eta mah teu apal. Pokokna mah intana mah tetenya pusing, terus aku teh kayak ngomong udah tenganggap gitu, kayak gitu, kayak ngomong pesan ke keluarganya gitu ya. Nah gitu nya orang geus ya, kok orang tuh kok ngomong gitu nya gitu. Langsung duduk tapi kamu nama sadar, tapi kamu ya sadar ngomong gitu. Apal ya, maksudnya mungkin karena untuk memecah kehatikan ya, pusing gitu. Ya udah atuh Pak, ke sana dulu aja, diistirahatin dulu. Aku ngomong gitu, tapi ada yang ngomong ya beren nggak tahu cak orang oke dah entah gitulah istilah nama gitu. Yang satunya lagi aku lagi pegang mic, lagi sungkeman, tapi kok kayak jika minum kopi kebanyakan gitu 2 shot atau 3 shot dadanya berdebar gitu, ngerti tuh sih kayak kok tengara renah gitu, asa tengana hate gitu. Pernah tuh sih tengana hate di tukang teh kayak kok asa beda banget gitu jika ke rumah yang udah lama nggak ditempatin gitu nih, suasana nate gitunya itu langsung anu ngajerit itu kan luas dong orang. Itu lagi prosesi sungkeman yang sakral gitu. Ngajerit nate jelema atau orang masuk ke orang lain, merasuki seseorang keluarga. Ya maksudnya aku mah tetap melanjutin sungkeman, itu mah biar diurus sama orang lain aja gitu. Karena hal itu mah biasa terjadi lah ya. Ya nggak tahu tuh ya, percaya nggak percaya, ada yang kayak gitu mah meren ada meren ya, tapi ya udah we nggak terlalu
udah kumaha ya orang Iya, kudu iya. panik gitu kan. MC kan tugasnya untuk mengatur Iya, ngomong kieu kusawaen kasurupan Bapak kudu nambah di transfer kamu. Oh, ya kan. Sudah bagian dari orang nyembur ya, orang nyembur. tapi hanya di Sumedang kayaknya kesurupan-kesurupan di organ tua itu dianggap hal yang biasa. Misalkan ada yang joget-joget jatuh. Oh iya iya. Lagu apa Bang Muhyiddin kesurupan itu bukannya jadi takut malah jadi wah ditanggap gitu. Oh gitu? Ada misalnya saya di perkampungan lah ngeliat lagu ondangan kesurupan malah antenan antepkan keur kaweul cenah gitu karuhuna. Akhirnya motoh sampai gogoleran dina. Oh jadi diantepkeun heula gitu. Diantep heula. Jadi itu cenah mah karuhuna lagi kaul lagi ikut meramaikan suasana tapi ditanggap gitu. Cenah teh anjir eta baju ondangan kan nyewa nya. Masa baju itu karunya atuh ieu bapak eta cenah teh baju kawinan, baju wardrobe meureunnya, wardrobe salon. Kalau we yang ditanggap ya. Iya. Gitu. Memang mungkin ada ya Ada sebagian orang mah yang kayak gitu. Tapi kalau acara hiburan mah sih ya banyak gitu. Menemukannya tidak 1-2 kali gitu. Kalau acara teriak-teriak kayak gitu-gitunya kan, terus joget gitunya. Iya sih. Total jadi MC berarti dari 2013 sampai sekarang ya, 8 tahun. Sempat luar biasa. Sempat vakum dulu kan karena kerja di Bandung. Pengen nyobain kerja kantoran untuk sempat dulu di Bandung. Memanfaatkan ijazah yang sudah terbengkalai. Kuliah 4 tahun tapi tadi pakai asa penasaran gitu. Betul. Dan coba ini ramai jadi MC aing sabulannya lebih gede. Dan untuk tiket enggak juga sih. Dan untuk tiket menuju pernikahan. Hah? Maksudnya? Jadi ibu aku tuh ngerasa nanti aja lah nikah mah gitu, kamunya juga belum kerja gitu. Jadi selama ini teh nganggap aku teh belum kerja gitu, keluarga teh gitu. Karena mungkin walaupun secara income gede tapi kerja mah kita dianggap kerja beda. Jika minggu tuyul mereka. Dan tidak office hour. Tidak office hour. Dulu kan belum zamannya WFH WFC-nya. Sekarang mau orang-orang pengen WFC atau salaki aku juga pengennya WFH WFC karena kan dapat uang ke KP mana gitu kan kerja. Ya jadi dulu orang tua kan zaman dulu mah kalau tidak office hour teh asa bukan kerja, padahal kan ayeuna mah kan IT di rumah dapat duit, misalkan bikin konten dapat duit kayak gitu-gitu. Hari uang meureun ya kalau teh kayak yang kuliah kamu teh lebar itu harus menang ijazah SE sarjana ekonomi. Gitu. Pantesan pinter banget mengatur-ngatur karena waktu adalah kalau dia berarti waktu adalah cuap-cuap dikonversikan menjadi uang, jadi tidak hanya waktu adalah uang, waktu cuap-cuap dan menjadi uang gitu. Dan pertemuan ini juga saya ingin belajar jadi itu maksudnya memperdalam apa voice over kan kemarin juga ada project voice over tuh, jadi saya juga merapat yuk ngobrol gitu, jadi sekaligus mau ngobrolin itu juga. Bang diterima ya? Iya sok. Badami kopi dong. Iya. Itu ibu ownernya. Terima ya Bu. Gitu. Kalau voice over mah juga penyiar radio mah pada bisanya. Bisa lah ya. Dari bahkan lagi udah suka bikin iklan-iklan radio kan? Iya benar. Mungkin namanya aja dulu mah bukan voice over, pengisi iklan. Ya. Juga aduh, badai peser emas di mananya hari itu. Toko Innalillahi. Mas toko Innalillahi itu. Boleh kain kapan atau mah. Tapi yang terngiang di aku mah toko Innalillahi buka 24 jam. Upami nutup diketok wae. Atau jangan klinik Asio. Urang mah ingetna eta we, soalnya apalkeun. Lah mana eta klinik urang kudu ka dinya. Bener-bener klinik Asio. Tapi nanti off the record lah kalau voice over karena saya harus belajar lagi. Gitu, Matt. Jadi tips and trick menjadi seorang MC wedding berarti apa saja yang siapkan? Bisa ada yang lain yang mau nonton video ini kan pernah yang jadi MC wedding nih, misalnya atau menjadi apa yang harus dipersiapkan dulu? MC wedding siap kenaon? Apa tips and tricksnya harus apa dulu step by stepnya? Apa ya? Kalau misalnya pertama sih harus tahu dulu ya flow-nya seperti apa meren ya. Kedua ya penempatan dari kitanya sendiri gitu. Kalau menurut aku MC yang kadang-kadang dia juga bisa MC terus dibawa ke wedding itu kan lebih ke formal ya, semi formal ya wedding itu ya. Disebut formal, disebut formal banget gitu. Jarang juga sih kalau di Bandung memang benar-benar di luar kota lah ya, bukan di Bandung.
itu pakemnya memang seperti ini gitu. Kan kita harus menyesuaikan daerah ya. Kalau di Sumedang kadang-kadang ada yang MC-nya teteh nanti mah MC-nya teh pengen rame, pengen ada game ini terus pengen inilah teman-temannya gini gitu ada kan pengen ada yang kayak gitu. Itu mah bisa menyesuaikan dengan penempatan klien kita sih sebenarnya itu yang kedua. Yang aku mah saranin kalau mau jadi MC ya belajar banyak atau sekarang mah ya di YouTube banyak. Ya, sekarang sudah banyak konten-konten tentang MC gitu ya. Betul. Kalau ngomongin tips dan triknya mah standar atau kita ngomongnya harus pakai intonasi atau nada atau pemilihan kata ya. Hal-hal seperti itu mah bisa dipelajari di internet. Seperti itu. Mental ya, nanti mentalnya dibangun aja berarti. Keinginan sih justru. Dan sekarang teh justru aku teh lebih tertarik ya. Kalau dulu mah banyak kesempatan tapi akunya yang kayak ya jalanin aja gitu. Kalau sekarang waktunya deh, ya? Belum waktunya. Kalau sekarang mah udah kayak nggak ada pilihan lagi gitu. Ya naon deui gitu udah waktunya untuk fokus dengan apa yang ada di dalam diri aku ya. Sekarang mah ya MC wedding mau nggak mau jadi MC. Kalau dibilang MC wedding sama MC festival kamu maunya yang mana? Ya kalau dilihat dari segi improvisasi, dari segi kita kenal sama banyak talent terus talent ya yang mungkin MC festival gitu. Terus kitanya juga lebih banyak kesempatan lain. Ya kalau dibilang kesempatannya justru jadi MC wedding ya merenya udah jadi MC wedding gitu ya. Masih rezekinya di MC wedding. Kalau MC yang menyatukan dua insan tuh ini yang berjasa, salah satu amal jariahnya Meta nanti. Iya, merenya jadi amal ibadah. Kita merenya jadi ibadah juga. Dan kalau MC festival kayak gitu mau sih aku juga cuma ya kumaha atunya. Ya kayak salaki aku kayak yang kalau curhat gitu ya kan siapa lagi kalau nggak curhat sama suami ya. Curhat kayaknya udahlah kamu mah di wedding we gitu. Ya jadi dia yang kayak ngasih masukan udahlah kamu mah di wedding we. Kamu mah jatahnya di wedding gitu. Di wedding gitu. Karena dalam sebulan ini dia MC berapa kali berarti dalam sebulan kayak itu fluktuatif sih ya. Rata-rata we sebulannya aya berapa lebih event? Dari 3 weh. Lebih dari 3 sebulan. Lebih dari 3. Alhamdulillah. Gimana lagi kalau musim nikah ya? Iya, berarti bulan apa sih ini kan Rajab mulu dia biasanya ya. Apa sih orang tuh Nukarar itu astaga aja gitu maksudnya teh merayakan ulang tahun pernikahan kami gitu bukan ngontek deui sugan teh ngontek deui kan jigana muka dua mah kudu MC teh surumputan eta mah minta izin oge BHC nya geus boga niatan yeuh gitu. Untuk menghubungi Meta caranya gimana Mat untuk misalkan untuk MC dan lain-lain membutuhkan ada manajer khusus atau masih langsung harus DM aja di Instagram? Manajer khusus. Bisa manajer urang seperti gitu. Dari kejadian kemarin sih teman-teman aku teh ada yang bilang salam ya. Jadi aku punya 2 sahabat ya yang lumayan deket. Kesel kurang geram mana mah manajeran gitu. Karena dari dulu teh memang anaknya teh yang kayak Met MC, hayulah, mana gitu loh. Teman-teman aku teh yang ngerasa memang tidak butuh itu dulu mah gitu. Kemarin juga mana mah tapi DP lah eta jadi teman-teman aku yang 2 sahabat itu yang rada-rada ini. Terus mana enggak main berbisi kumaha gitu. Atau minimal sekian persen nah gitu. Tapi ya sekarang mah manajeran sorangan we ya ngelihat dari mungkin kalau ke WO menghubungi WO biasanya ada WO yang memang sudah kerja sama. Terus disarankan MC Sumedang mah pada bagus-bagus. Banyak ya. Iya banyak, terus banyak juga bagus-bagus banyak pilihannya. Kadang-kadang ada yang pengen formal gitu kan dengan tata bahasa yang bagus, pengalaman yang jam terbangnya udah luar biasa udah ada itu senior kita. Terus yang memang pengen lebih ke kekeluargaan gitu tapi acaranya teh tidak terlalu kaku gitu ya. Itu masih banyak gitu yang plus bisa sawer, bisa gitu kan. Jadi plus ada yang nyanyinya gitu. Semuanya pada punya kelebihan masing-masing sih. Kalau balik deh rezekinya ya kadang-kadang uniknya di Sumedang tuh kayak aku nelpon ke teman aku, bisa nggak ini sama aku. Jadi ya dibagi-bagikan gitu weh. Iya, kadang kalau kita lagi kosong dapat orderan dari teman ada orang lain. Ada paguyubannya berarti, paguyuban MC Sumedang gitu.
Dulu teh saya pernah ada ya, tapi nggak tahu aku tadi di WhatsApp grup teh cuma nggak ada perkembangan apa-apa. Iya. Masih dirancang berarti. Masih dirancang. Jadi kalau misalnya kalian mau mengundang Meta sebagai MC kalian, caranya gampang, langsung hubungi Instagram Meta di gimana? Meta Mitalia. Meta Mitalia. Udah gimana deh ya? Brandingnya udah itu sih, gitu. Mau Meta, diganti. Meta Mitalia, kamu bisa hubungi ke Meta di sana, langsung nego langsung. Price listnya juga nanti ada lah. Iya, ada sih biasanya minta press list ya. Selasa Wage nanti harganya sekian, Rabu Pahing beda lagi misalkan. Senin harga naik. Bener. Gitu. DP sekarang diskon gitu ya. Belum bisa kayak gitu teh ya, nggak tahu ya. Pokoknya mah ya jalan aja lah. Gitu. Jalan aja. Ada yang tidak awet nggak? Pun misalkan yang kurang tadi dikawinkan tapi beberapa tahun kemudian aja pisah gini gitu. Ayo gitu. Nggak tahu perkembangan, nggak tahu sih perkembangannya. Udah itu mah udahlah lewatnya. Ya jarang ngelihat perkembangan mereka yang udah. Iya, kurang MC-an banget kawin dia. Oh gitu. Ayam wae. Ada sih mungkin ya, tapi nggak tahunya kumaha gitu perkembangannya, karena kebanyakan yang aku MC-in kan yang tidak aku kenal secara dekat gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dekat mah tahu kabarnya gitu kan. Kalau teman ya selewat gitu, tahunya dari vendor yang minta bantuan gitu kan. Nggak tahu. Iya. Ya, sukses terus buat Meta, karena selain jadi MC wedding dia juga di story-nya tangguh sekali. Ada cerminan dari Ibu Kartini masa kini adalah Meta. Naon? Emang naon? Naon lagi keluar kota. Lain healing Justip. Iya cenah produk sepatu. Ulin sedemet usaha wae curang yang wecuan. Jadi marah-marahan juga mulu kadang Met orang nitip dia nyamet. Sekalian gitu. Jadi tapi kan istri kamu juga sampai gitu, teh tawaran dong Achandra itu gitu. Iya. Bang ya istri. Saya ngecek lah saldo. Meta nuhun pisan waktunya. Luar biasa pembicara yang menarik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini kan masih mengenali profilnya Meta. Saya juga ingin mengupas pemikiran Meta. Mengupas, jangan dikupas. Saya ingin mengupas pemikiran Meta tentang apa yang terjadi di sekarang. Banyak lah tema-tema yang bisa seru kita bicarakan. Tapi itu pertama kali loh ya. Maksudnya pertama kali aku ngobrol di video kayak gini. Minder sebenarnya kan lah karena itu ngerasa kayak lamun dia lala jualan dia teh, aduh pengen di-cut deh gak sih? Pengen diulangi lagi gak sih? Dia kan sajam misalkan jadi 2 menit 3 menit. Bener ada serius gitu. Kok enggak lah, ini kan kenapa ya? MC. Emang kayak gitu gak sih kalau Iya sih. Kayak gitu tuh sih. Saya baiklah saya mah. Kalau langsung kita peduli juga gitu. Atau upload sahadia nomor lala jo gitu. Gitu kayaknya mah. Thank you Meta waktunya. Ini berharga waktu habis MC langsung ke sini. Tadi kalau orang mandi lah karek balik cenah. Itu habis jam 5 ya? Iya makanya. 1 jam dong. Terima kasih buat yang menonton. Di Balik Prospek kita akan kembali lagi setelah jangan lupa subscribe gitulah di YouTube jangan. Gitu ya, kudu gitu. Jangan lupa subscribe. Siap. Ya itu zaman ya sama. Geus itu zaman. Ayo tuh Rayanza sekarang ya. Rayanza Cipung sekarang. Amina ya. Terus sama dia tuh. Mau anak. Anak dari Ricis. Sekarang lagi bahas ya mah udah nyawa tuh udah anak orang mah Kakayuta Kamio. Anaknya juga seru, aktif sekali. Saya juga kalau berkali-kali bertemu di acara sekolah juga Meta ini sangat aktif di anaknya model anak warna model budaknya bener. Dia teh pengen naik panggung sebenarnya mah. Jika nama karena kerhamilnya di bawah wae kan. Panggungnya. Jadi nempo panggung jeung nempo mik teh atil gitu loh muntahnya kalan teh gitu. Sudah ada cikal bakal ini harus menjadi uang kata Indung nate gitu ya. Iya cuan wae mistis cuan. Terima kasih teman menonton, jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like kalau emang mau ya. Kalaupun tidak ya wayahna lah. Kan subscribe itu gratis. Terima kasih. Saya Chandra. Saya Meta. Terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye. Kumaha eta mari manana? Teuing kumaha ya orang di Baledog sih.